Kids PPL, di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Shalom adik-adik. Wah, hari ini adalah hari yang spesial. Hari ini kita bertemu lagi nih di hari Minggu. Harinya untuk online service, pelayanan online, ibadahnya online. Wah, adik-adik di rumah pasti sukacita ya. Ayo, siapa yang sukacita? Siapa yang gak sukacita? Harus sukacita ya adik-adik. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu ya untuk memulai ibadah kita. Yuk adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak untuk kesempatan yang Tuhan Yesus kasih pada hari ini. Kami bisa beribadah online. Tuhan Yesus berkati supaya internet yang adik-adik gunakan bisa berjalan dengan baik. Kami siap beribadah, meninggikan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, hari ini kakak kasih tahu ya, hari ini kita akan belajar mengenai tangan yang siap untuk membantu. Kira-kira maksudnya apa ya? Nah, sebelum itu mari kita memuji, menyembah nama Tuhan. Let's go! Yuk adik-adik, kita lebih semangat lagi dan memuliakan nama Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati setia Tuhan, setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
berkat lewat pujian ini. Yuk, sama-sama kita bertepuk tangan ya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Yuk adik-adik, kita mau siapin hati kita. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi, lebih dalam lagi yuk. Selamanya Tuhan tetap Allah di dalam hidup kita. Sekarang kita mau bilang, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan.
tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam lindungan Tuhan. Minggu ini kakak akan sharing firman tentang tangan yang siap membantu. Tangan yang siap membantu ini nanti kita lihat di Efesus 4 ayat 2. Sebelumnya, ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau saat ini Tuhan kami sama-sama ya Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, lembutkan hati kami, buat kami semakin hari semakin mengerti lagi apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Kau beri, sehingga kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, dan juga semua teman-teman yang mendengarkan firman ini dapat menjadi anak yang lebih baik lagi, lebih mencintai Yesus lagi, lebih bersama-sama lagi dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita buka dulu di Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Di nas yang kita baca barusan itu ada tentang rendah hati, lemah lembut, dan juga sabar. Rendah hati itu sifat yang apa sih? Rendah hati itu adalah sifat yang menghargai, sifat yang saling menghormati, mau mengalah, menjadi pendengar yang baik. Itu adalah sifat-sifat rendah hati. Lalu lemah lembut apa ya? Hampir sama, lemah lembut itu ramah, sopan, santun, dan hormat pada orang yang lebih tua. Lalu ada juga yang sabar. Apa sih sifat sabar itu? Sifat sabar itu selalu berusaha untuk selalu menahan diri, untuk kita menjaga diri. Apapun yang orang lain perbuat dalam hidup kita, kita tetap sabar, tetap menerima, itu adalah sifat sabar. Dan ketiganya itu semuanya terhimpun dalam kasih. Seperti tadi kan ayat tadi itu adalah tentang memberi, rendah hati, lemah lembut, sabar. Dan semuanya itu adalah kasih. Karena sifat kasih itu adalah sifat yang membantu dengan tulus, dengan tidak ada motivasi apapun. Dan sebagai anak Tuhan, kita memang harus mempunyai kasih. Karena Tuhan Yesus pun juga mengajarkannya tentang kasih. Kasih itu atau membantu itu nggak harus dengan uang atau dengan harta. Tapi kita bisa mengasihi sesama itu dengan cara kita memberi ide atau kita membantu dalam hal apapun, misalnya mau mendengarkan teman-teman kita kalau ada yang berkeluh kesah, atau kita mengasihi teman kita dengan cara mau mengajarkan mereka apa yang mereka nggak bisa, misalnya kita lebih bisa, mereka nanya, kita kasih tahu, itu juga bentuk dari kasih. Dan apalagi kita membantu itu, membantu orang tua di rumah, misalnya menjaga adik, misalnya adik meminta pertolongan pada kita untuk menemani, atau adik nggak bisa melakukan sesuatu, misalnya kita sebagai kakak lebih besar, adik kita kan masih lebih kecil, nah mau mengambil barang yang lebih tinggi, itu pun juga sama, itu adalah bentuk dari kasih. Di samping itu
ada kalimat hendaklah selalu. Artinya itu adalah perintah untuk melakukan hal itu terus-menerus. Sebagai anak Tuhan, kita harus melakukannya itu terus-menerus. Kita harus melakukan, membantu sesama, menolong, dan mengasihi itu dengan terus-menerus. Enggak hari ini aja mau ngasihnya, mau membantunya, nanti besok enggak boleh. Karena kita anak Tuhan, dan Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu mengasihi kita di saat kapanpun kita perlu, dan bahkan di saat kita nggak perlu. Jadi kita juga sama, harus mengasihi seperti itu. Terus kemudian ada kalimat lagi yang tunjukkan. Nah, kasih itu harus ditunjukkan. Gimana ya cara menunjukkan kasih? Gampang. Cara menunjukkan kasih itu kita berbuat yang baik. Kita berbuat yang baik, otomatis kita menunjukkan kasih. Kita melakukan apapun sesuai dengan yang Tuhan mau, dalam hal membantu, dalam hal kita misalnya dapat tugas dari guru, kita melakukan yang terbaik, disuruh orang tua, kita lakukan yang terbaik. Itu semua adalah tunjuk dari kasih. Itu semua adalah contoh-contoh kasih. Dan sebagai anak Tuhan, tangan kita ini gak susah loh untuk mengasihi, untuk membantu. Karena membantu itu kalau kita udah biasa melakukannya, kita udah terbiasa hidup dalam saling mengasihi, itu hal yang mudah dan itu akan menyenangkan hati kita yang melakukan dan otomatis akan menyenangkan hati Tuhan karena mengasihi itu adalah ajaran Tuhan karena kasih itu lebih besar dari semua ajaran yang ada di firman. Kasih itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi kita anak-anaknya otomatis dong pasti bisa melakukan kasih. Dan kakak percaya adik-adik di sini pasti terbiasa dan sudah biasa melakukan pertolongan, membantu teman, mengasihi itu sudah terbiasa. Karena nggak boleh namanya anak Tuhan bisa bicara, bisa ngomong mengasihi, tapi tidak bisa melakukan, itu kan nggak mungkin. Pasti kita bisa bicara karena kita biasa melakukan. Ya, dan dari situ juga contoh-contohnya seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengorbankan diri loh buat kita, mengorbankan nyawanya, rela mati untuk kita. Kita mengasihi tidak sampai harus melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi kita sedikit saja bisa membantu orang. Kita sedikit saja membantu dengan tenaga kita, pikiran kita. Itu udah menunjukkan kasih. Dan kasih itu memang harus ditunjukkan, harus dibuktikan. Jadi jangan cuma kita bisa bilang sama orang, kamu harus mengasihi. Tapi kita tunjukkan bagaimana itu mengasihi, bagaimana itu membantu. Nah, sampai di sini dulu firman dari kakak. Dan kakak percaya adik-adik juga akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang barusan kita pelajari sama-sama. Ayat hafalan minggu ini ada di Kolose 3 ayat 23. Sekian dulu, terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Mari kita tutup dulu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami baru saja ya Tuhan sama-sama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami ya Tuhan anak-anak-Mu belajar ya Tuhan untuk lebih lagi mengasihi ya Tuhan. Untuk menjadi tangan-tangan yang selalu siap ya Tuhan membantu siapapun yang memerlukan Tuhan. Biarlah ya Tuhan kasih itu melekat dalam hidup kami lakukan setiap hari dan menjadi contoh dan terang dimanapun kami berada. Berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, berkati teman-teman kami, dan berkati semua kawan-kawan kami yang sudah mendengarkan firman ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua hidup kami ke dalam rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi ya adik-adik, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan lupa kirimkan video ayat hafalan kamu ke kakak-kakak sekolah minggu kamu ya. Happy Sunday and God bless you. See you. Good morning kids. Kita ketemu lagi di acara Bubble Craft. Nah, kali ini kakak ditemani oleh teman kalian yang baru loh. Yuk kita kenalan.
Halo teman-teman, nama saya Dev Nathanael. Kak, Ya? ini kita mau ngapain? Ada kertas, lem, pensil, dan gunting. Pasti penasaran juga yang di rumah ya. Kita akan membuat dengan cara mencetak tangan kita. Ikutin terus supaya adik-adik bisa tahu hasilnya nanti seperti apa, oke? Nah, teman-teman, kita cetak tangan kita dulu ya. Jika teman-teman ada yang salah, perbaiki sebelum digunting. Dan saya lupa mengasih tahu teman-teman untuk membuat lingkaran. Yuk teman-teman, kita menggunting. Tada! Hasil kita tadi memotong. Di sini kakak juga sudah siapkan 3 buah bentuk lingkaran dengan ukuran yang berbeda dan warna yang berbeda. Dan juga ada satu lagi lingkaran berwarna hitam, ukurannya lebih kecil ya. Dan satu lagi berwarna berbeda, lebih kecil lagi. Nah, kira-kira jadi apa? Yuk, kita tempel. Tada! Ini hasilnya. Ayo tebak ini seperti apa? Bebek. Bebek, betul. Tada! Bebek kita sudah jadi. Ini bebeknya kakak. Ini bebeknya Nail. Nah, bebek ini kan tadi dibikin dari telapak tangan kita. Sebenarnya ini ada artinya loh telapak tangan kita ini. Kita mulai ya. Nah, ketika kita mendapatkan perintah dari orang tua kita, kita harus mengatakan Yes, Mom. nah, kemudian kita harus yang kedua apa? I will obey. Nah, kita harus taat nih sama perintah orang tua kita karena kita siap menolong dan membantu orang tua kita nih. Kemudian yang ke 3, right away. nah, kita harus lakukan dengan segera, jangan ditunda-tunda, oke? Nanti kalau ditunda-tunda suka jadi lupa. Kemudian yang keempat, All the way. nah, all the way. Jadi lakukan dengan apapun yang bisa kita lakukan. Ketika kita sedang menolong orang tua kita itu sebenarnya sedang menyenangkan hati orang tua kita, bahkan hatinya Tuhan. Kemudian yang kelima, Happy way. nah, kita harus lakukannya dengan penuh sukacita, dengan penuh bahagia. Nah, kenapa? Tadi bilang apa? Karena itu bikin orang tua kita senang. Jangan sambil marah-marah, oke? Siap melakukannya? Siap membantu teman kita? Siap. Orang tua kita? Siap. Nah, karena itu akan membuat hati Tuhan Senang. Oke, siap adik-adik di rumah? Siap. Siap dong. Nah, kita ketemu lagi di Bible Craft kita lain waktu, oke? God bless you. Happy Sunday. Bye-bye.